وبركاته. الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib secara langsung dari Masjid Raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita dari jalan yang menyimpang dan yang melenceng. Mudah-mudahan apa yang terus kita dengar, kita pelajari dari nasihat-nasihat agama Allah ini menjadi bekal untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Ma aktsara ma yudkhilun nasal jannata. Apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian para sahabat bertanya kebalikannya, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam neraka? Ma aktsara ma yudkhilun nasan nara. Apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam neraka? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan ini tidak terkait dengan masalah iman dan kafir. Karena kalau masalah iman dan kafir tidak perlu ditanya lagi. Orang-orang kafir sudah pasti tidak masuk surga. Ini tentu apa yang paling banyak dari orang beriman ini masuk ke dalam surga, apa yang paling banyak dari orang beriman ini tapi dimasukkan ke neraka. Ketika ditanya tentang apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya adalah al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut
dan kemaluan. Hadirin hadirat dan para jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ini dari kalangan tentu orang yang beriman ke dalam neraka adalah mulutnya. Tentu pertanyaan kita, ada apa dengan mulut kita? Tentu banyak sekali para jamaah yang mulia kejahatan yang ditimbulkan oleh mulut kita. Banyak sekali kejahatan yang ditimbulkan oleh mulut kita. Bisa jadi ya dampaknya kecil, bisa jadi dampaknya sedang, bisa jadi juga dampaknya amat besar. Dampaknya amat besar gara-gara mulut. Sebut saja jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah apa kejahatan yang dilakukan oleh mulut kita. Di antaranya adalah dengan mulut kita berbicara yang dusta, yang bohong. Dengan mulut kita menyampaikan sesuatu yang bohong, yang tidak sesungguhnya. Tentu ini akan merugikan orang lain yang dibohongi. Kemudian juga kejahatan lain oleh mulut kita adalah apa? Bicara yang jorok, yang porno. Apa bentuk lain juga dari kejahatan mulut kita adalah kita bicara kasar. Bicara kasar, tidak santun, tidak lembut, tapi kasar. Apalagi kejahatan mulut kita adalah memaki-maki orang lain. Memaki-maki orang lain. Memaki-maki orang lain. Apalagi jamaah rahimakumullah, selain memaki-maki orang lain adalah membicarakan keburukan orang lain yang itu ada pada orang tersebut, tapi kalau dia tahu kita bicarakan di belakang dia, dia tidak senang. Ini namanya ghibah. Ini namanya ghibah. Membicarakan tentang orang lain yang kalau dia tahu kita bicarakan tentang dia itu, dia tidak suka, dan itu ada pada dia. Ini namanya adalah ghibah. Tentu lebih parah daripada ghibah ini adalah kita menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang orang lain tidak seperti itu. Ini sering bahasa kita disebut dengan fitnah. Kita menyampaikan si A begini-begini, si A itu tidak seperti itu. Si A telah melakukan ini, padahal dia tidak melakukan itu. Tapi kita rekayasa informasi sedemikian rupa untuk memburukkan orang lain. Ini kerja juga dari mulut kita. Kemudian jamaah rahimakumullah juga, dan dampaknya ini bisa amat besar, adalah mengadu domba. Mengadu domba. Datang ke
si A kita sampaikan begini tentang si B, datang ke si B kita sampaikan tentang si A begini, untuk kemudian kita adu. Ini juga kerja daripada mulut kita, jamaah rahimakumullah. Maka di dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan sebuah kaidah umum yang konsepnya sederhana tapi maknanya begitu luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka orang ini pilihannya terhadap mulutnya dua saja. Kalau bicara yang benar, kalau tidak bisa bicara yang benar ya diam. Bagi orang yang beriman, pilihannya cuma dua. Kalau berbicara, berbicaralah yang benar. Kalau tidak bisa bicara yang benar, maka pilihan berikutnya diam. Ini satu kaidah yang begitu luar biasa. Para jamaah rahimakumullah, ketika hadir teknologi informasi, ya, media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan yang lain-lain, ini menjadi alat perpanjang tanganan daripada mulut tadi. Mungkin dulu orang ketika memaki-maki satu orang atau satu kelompok hanya sampai kepada sejumlah kecil orang saja, enggak sampai dalam lingkup yang luas, hanya yang mendengar saja. Tapi sekarang ketika seseorang memaki-maki kelompok yang lain, kemudian diupload dalam media sosial, ini diakses seluruh dunia. Ketika seseorang memfitnah orang lain, mungkin dulu hanya orang yang mendengar fitnah itu saja. Tetapi sekarang ketika fitnah ini dimasukkan ke dalam medsos, maka jutaan orang kemudian membaca itu. Sehingga jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kalau kita buka sekarang ini apa yang dikirim melalui WhatsApp, apa di Facebook, apa di Twitter, itu Masya Allah, Subhanallah, Nastaghfirullah, maki-makian luar biasa. Si ini maki-maki si itu, kelompok ini maki-maki kelompok si itu, di-share dalam media sosial. Si A memfitnah si B memfitnah si A, itu di-share di media sosial. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua, para jamaah rahimakumullah, jangan kita berpikir bahwa setelah kita share selesai urusan kita.
Bahkan kita mungkin senang ketika kita lihat sudah sekian ribu orang mengakses maki-makian kita, cemoohan kita. Jangan kita pikir selesai. Maka jamaah yang mulia, saya kalau ada yang beritahu ke saya bahwa ada yang maki-maki saya di WA dan sebagainya, saya hanya menjawab, semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Tidak perlu kita merespon, karena semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka jangan kita pikir habis kita share selesai, belum selesai urusannya. Coba baca ayat 18 surat Qaf. Ayat 18 surat Qaf. Apa Allah katakan? Wa ma yalfidhu min qawlin illa waladayhi raqibun atid. Wa ma yalfidhu min qawlin illa waladayhi raqibun atid. Tidak ada apapun yang dilafadzkan, yang diucapkan, yang disampaikan, kecuali ada malaikat yang menulisnya. Jangan kita pikir habis kita maki-maki orang selesai. Tidak selesai. Jangan kita pikir habis kita share selesai. Tidak selesai. Dicatat semua itu oleh malaikat. Kemudian kita baca jamaah rahimakumullah dalam surat Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nanti di hari akhirat ketika dibagikan daftar amalan kita di dunia ini. Wa wudi'al kitab, dibagikan, diletakkan rapor. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, kamu akan melihat orang-orang yang jahat di masa di dunia, posting keburukan orang lain, maki-maki orang lain, memfitnah orang lain dan di-share di media sosial. Musyfiqina mimma fi, ketakutan dengan isi yang ada di dalam buku rapor itu. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah rapor ini. La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak ditinggalkan apakah itu perbuatan besar atau kecil, apakah itu ucapan besar atau kecil, illa ahsaha, semua tercatat. Semua tercatat. Dulu mengimani perkara seperti ini mungkin banyak timbul pertanyaan. Kayak mana cara sekian banyak manusia, sekian banyak ucapan, sekian, kayak mana nulisnya malaikat? Tetapi ketika sekarang ini dunia teknologi informasi ini, apa yang sudah kita sampaikan itu semua terekod.
Orang melakukan transaksi perbankan, semua terekod. Semua percakapan kalau direkam, semua terekod. Itu baru kerja manusia. Maka jamaah rahimakumullah, nanti di rapor kita itu semua tercatat. Apa pernah kita share di media sosial untuk memburukkan orang lain? Jangan pikir tidak tercatat. Dicatat semua itu oleh malaikat. Kita maki-maki orang di media sosial, kita share. Di media sosial saya tercatat, apalagi dalam catatannya malaikat. Lanjutan ayat tadi, wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka akan mendapatkan apa yang pernah diperbuat di dunia ini tercatat. Pada hari ini tanggal sekian, pukul sekian saya memaki-maki si ini, kemudian saya share ke medsos, tercatat. Mereka mendapati apa yang pernah diperbuat di dunia ini hadir di hadapannya, tercatat di dalam buku amal. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu hai Muhammad tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Artinya apa? Semuanya tercatat dan kita tidak bisa bantah. Apalagi dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti mulut kita akan ditutup, anggota tubuh kita yang lain akan berbicara. Pernah mulut ini memaki-maki orang, pernah tangan ini men-share ke medsos. Allah tidak menzalimi siapapun, akan diberi tadi catatan sesuai dengan apa yang dibuat. Ini jamaah rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, betapa banyak di media sosial yang di-share itu adalah sesuatu yang belum tentu pada orang tersebut ada seperti itu. Dalam makna yang lain saya sebut tadi difitnah. Si A begini. Si A aja tidak seperti itu. Si ini begini. Si itu tidak seperti itu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang yu'dzuna, menyakiti al-mu'minina wal-mu'minat, orang mukmin lain. Ya. Ini kan yang dimaki-maki itu orang mukmin. Yang dicemooh itu adalah orang mukmin. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah bighairi maktasabu, yang orang itu tidak seperti itu. Bighairi maktasabu, orang itu tidak seperti itu.
Kita share tadi ke media sosial, si A begini-begini, si A itu tidak seperti itu dia. Apa kata Allah kalau seperti itu? Faqad ihtamalu buhtana. Sungguh ditaukid, orang tersebut telah membuat kebohongan karena merekayasa terhadap orang lain atau kelompok lain. Wa itsman mubina, dan sungguh orang itu telah melakukan dosa besar. Tidak tanggung-tanggung. Makanya saya sampaikan, jangan pikir habis kita cemoohi orang, kita share di media sosial, selesai urusan. Tidak selesai. Semuanya tercatat di sisi malaikat. Dan kalau tadi yang kita sampaikan tidak seperti itu orang itu, sungguh kita telah membuat kebohongan, dan itu adalah dosa yang nyata. Sejalan dengan ayat ini, Al-Ahzab 58, firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakara imra'an bi syai'in laysa fihi liya'ibahu bihi habasahu Allah fi nari jahannam hatta ya'tiya binafadi ma qala fihi. Man dzakara imra'an, siapa saja yang menyebutkan tentang seseorang, bisyai'in laisa fihi, dengan sesuatu dia enggak ada pada dia. Kita sebutkan sesuatu tentang orang, dia tidak seperti itu. Untuk apa dia lakukan seperti itu? Liya'ibahu bihi, untuk menjelekkan orang itu, untuk menjelekkan orang itu, untuk memburukkan orang tersebut. Bagaimana balasan Allah orang yang menyebutkan keburukan seseorang yang orang itu tidak seperti itu? Habasahullahu fi nari jahannam, Allah akan tahan orang ini dalam neraka jahannam. Hatta ya'tiya binafadi ma qala fihi, ditahan seberapa lama? Sampai habis keburukan yang dia sampaikan kepada orang lain. Apalagi sekarang dengan men-share-nya secara media sosial, berapa banyak orang yang mengakses itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan penjelasan, di dalam riwayat yang lain masih Imam At-Tabrani juga, wa fi riwayatin ayyuma rajulin asya'a ala rajulin muslimin bi kalimatin huwa minha bari, mana saja orang yang menyebarkan, asya'a artinya menyebarkan, tentang seorang muslim dengan sesuatu kalimat yang dia tidak seperti itu, bi kalimatin wa huwa minha bari, dengan satu pernyataan, satu ungkapan yang orang itu tidak seperti itu, yashinuhu biha fid dunya. Untuk apa dia buat itu? Yashinuhu fid dunya, untuk memburukkan orang itu di dunia.
dijelek-jelekkan kepada orang lain, diburuk-burukkan kepada orang lain. Apa lanjutannya kata Rasulullah? Kana haqqan 'ala Allah, adalah wajib atas Allah, an yudhibahu yaumal qiyamati finnar, untuk dileburkan orang ini dalam neraka. Karena hak atas Allah untuk meleburkan orang ini. Yuzib itu dalam bahasa Arab maknanya, jamaah yang mulia, kalau kita ambil garam, masukkan ke dalam air, kemudian dia mencair pelan-pelan, nah itu namanya adalah adzaba yuzibu. Kalau dia mencair sendiri, dzaba yadzubu. Maka hak atas Allah untuk mencairkan orang ini dalam neraka. Hatta ya'tiya binafadi ma qala, sampai habis apa yang dia sharekan di media sosial. Jamaah yang mulia, mungkin bukan dalam konteks ini, tapi konteks yang lain. Ada kadang-kala orang kita nasihati, misal nih, mohon maaf, tidak kita maksud orang tertentu juga, orang yang tidak sholat, kemudian kita nasihati dia untuk supaya sholat. Dia mengatakan apa jawabannya? Barangkali di antara jawaban, kalau kita orang beriman kan ujung-ujungnya tetap masuk surga juga. Orang yang beriman, ya, ujung-ujungnya adalah tetap masuk surga. Betul? Tidak salah. Orang meninggal dalam keadaan beriman, ya, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan kepada hadis yang sahih, dia masuk surga. Tetapi setelah dia terlebih dahulu dibakar di dalam neraka. Jamaah yang mulia, nah ini kan tadi orang yang menyampaikan tentang seseorang yang dia tidak seperti itu, lalu itu di-share untuk memburukkan orang itu, maka hak atas Allah meleburkan orang ini dalam neraka. Berapa lama sampai habis apa yang telah dia buat untuk memburukkan orang lain. Betul, setelah habis diangkat memang ke dalam surga. Tapi yang perlu kita pahami, jamaah yang mulia, kalau di akhirat nanti satu hari saja kita di dalam neraka, maknanya berapa lama masa di dunia? 1000 tahun masa di dunia. Bagaimana azab neraka, jemaah rahimakumullah? Di dalam hadis dengan derajat yang sahih, Nabi SAW menggambarkan, kalau ada satu orang sejak dia lahir ke dunia sampai meninggal dunia, gak pernah hidupnya susah, terus dalam kesenangan hidupnya. Ya mungkin anak orang kaya raya, semua fasilitas tersedia, sehingga gak pernah hidupnya sedih dari lahir sampai meninggal dunia. Orang macam ini itu diambil, kemudian dicelup, bukan dimasukkan, dicelupkan sejenak ke dalam neraka, lalu diangkat, ditanya, adakah selama kamu hidup di dunia, katakanlah 70 tahun, kamu merasa senang? Jawaban dia tidak.
Jawaban dia tidak. Itu baru dicelup. Rusak filenya. Karena begitu kerasnya api neraka. 70 tahun hidup dalam kesenangan, dicelup sejenak dalam neraka, rusak filenya. Bayangkan kalau kita jamaah rahimakumullah dihukum sehari akhirat saja, alfasanatin mimma ta'uddud, sama dengan 1000 tahun di dunia. Dicelup saja, rusak fil. Maka yang penting bukan nanti ujung-ujungnya masuk surga. Bagaimana kita masuk surga kalau bisa bighairi hisab, tanpa dihisab? Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa melewati neraka? Karena sedetik di neraka rusak fil tadi. Maka jamaah rahimakumullah, saya sampaikan bahwa ya, jangan berpikir kita habis kita share di medsos selesai. Tidak selesai urusannya. Itu dicatat oleh malaikat. Nanti semua akan kita dapati. Apa yang pernah kita perbuat, kita ucapkan, itu tercatat. Maka sekali lagi kita yang ada pegang media sosial ini, saya alhamdulillah hampir semua grup saya tidak buka. Grup apapun saya tidak buka. Karena saya lihat ada kebaikannya tapi juga buruknya cukup banyak. Mudawa, mupaki, grup, Allahu Akbar. Di dalam agama ini jamaah yang mulia, ya, berbantah-bantahan, namanya al-mira'ah, itu dilarang walaupun kita di sisi yang benar. Karena bantah-bantah ini nggak ada gunanya. Orang yang lawan kita itu, dia bukan cari yang benarnya, bukan. Mempertahankan egonya. Apapun argumen yang kita beri, dia nggak akan terima, dia nggak usah dilanjut. Nggak usah dilanjut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam nasihat beliau, bahkan juga dalam praktek hidup beliau, beliau kalau dimaki-maki sama orang-orang awam, orang-orang bodoh, beliau tidak pernah tanggapi. Kata Imam Asy-Syafi'i, idza nataqa as-safiyyu fala tujibhu. Kalau orang bodoh maki-maki, nggak usah ditanggapi. Fa khairun min ijabati as-sukutu, yang bagus adalah apa, diam saja, kan dijawab pun nggak ada guna. Dia bukan cari kebenaran kok, dia inginnya bantah-bantahan. Imam Syafi'i sampai mengibaratkan bahwa apa, orang yang baik tapi dimaki-maki, ya, itu ibarat kata Imam Syafi'i kayu gaharu, ya. Ini tidak budaya kita, budaya orang Arab. Kayu gaharu itu biasanya dia dibakar, kemudian keluar asapnya dan memberi wangi. Ya, ini budaya orang Arab. Di ruang tamu ditaruh kayu gaharu kemudian dibakar. Atau ketika kita ke toko parfum, di depan pintunya itu ada kayu gaharu yang dibakar. Ya, di Mekah, di Madinah. Kata Imam Syafi'i, orang yang baik makin dimaki-maki dia seperti kayu gaharu, makin dibakar makin wangi dia. Kayu gaharu itu makin kuat dibakar, makin kuat wangi bagusnya. Maka nggak perlu ditanggapi. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan media sosial. Jangan kita berpikir habis kita share selesai, tidak selesai. Itu tercatat. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari maki-makian, cemoohan yang berada di media sosial begitu luar biasa. Dan orang-orang mungkin berpikir bahwa itu perkara sederhana saja, sudah di-share, sudah selesai. Belum selesai.
itu dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.